Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita baca sejarah hidupnya, Masya Allah, pemimpin yang luar biasa. Tidak ada Pak, Bu, tidak ada pemimpin seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya yang diingatnya adalah kita umatnya. Ya, kalau pemimpin, mungkin pemimpin yang terkenal itu Napoleon Bonaparte, apa namanya ya? Itu apa, ketika mau meninggal yang ditanyakan istrinya, istri saya mana? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita sebagai umatnya, yang terakhir kali dikatakannya adalah beliau mengkhawatirkan nasib kita sebagai umatnya. Khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada umatnya yang tertinggal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, calon penghuni surga semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mencintai umat Islam, karena semua manusia yang ada di zamannya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa saat Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, itu ada keranda yang diangkat, yang diusung, di dalamnya ada mayat. Tadi saya waktu sholat, di depannya ada keranda, jadi ingat mati. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Apa? Rasulullah SAW kemudian menangis, berdiri kemudian menangis. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu ternyata yang meninggal itu orang apa? Orang Yahudi. Rasulullah tahu, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hilang satu jiwa yang dia akan masuk ke dalam neraka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Padahal orang Yahudi, yang mungkin bahasa kasarnya orang non muslim, kalau disebut kafir nanti nggak boleh ceramah lagi Pak, apalagi toa nih pakai ini, aduh Masya Allah, nggak boleh lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang non muslim pun seperti itu kecintaannya, apalagi kepada kita yang sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kita sampaikan kepada keluarganya yang suci, kemudian juga kepada seluruh sahabatnya tak terkecuali, karena ada yang mengecualikannya, yang itu sangat berbahaya ya. Ada orang yang sangat mencintai sahabat satu tapi mengkafirkan sahabat yang lain. Kalau kita tidak, akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, kita semua mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Bagaimana kita tidak mencintai mereka Pak? Disebutkan mereka itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada di bagian kita yang apa? Yang tidak menyukai sahabat. Di mana akal sehatnya? Mudah-mudahan kita semua tetap tercatat, tetap istiqamah di jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Malam ini tepat sekitar 14.000 tahun yang lalu itu ada peristiwa monumental, yang peristiwa itu begitu menggoncangkan saat itu. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini akan coba kita bahas tentang 4 hal
yang berhubungan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, ada yang mengatakan pas di Amul Huzni, ada yang mengatakan ba'daha, setelahnya. Tapi yang kuat adalah saat terjadinya tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah di tahun itu begitu bersedih? Yang pertama karena embargo, Pak. Jadi Rasulullah pernah diembargo oleh kafir Quraisy. Sampai saya tuh pernah membaca satu kitab namanya Hayatu Muhammad Hussein Haikal. Itu sampai ada sahabat yang makannya itu rerumputan. Bayangkan. Tapi karena keimanan mereka kuat, sehingga Rasulullah bersedih saat itu. Kemudian ditambah lagi istrinya yang tercinta. Bapak-bapak punya istri? Punya ya Pak? Meninggal dunia. Bapak-bapak nih begitu cinta sama istri bapak, cinta banget, pokoknya mah pol lah ya, pokoknya cintanya cinta banget. Istri kita meninggal, kira-kira kita bersedih atau tidak? Ya mungkin bersedih mata pertama, mata kirinya alhamdulillah ya, ada lagi nanti kan gitu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Saking cintanya kepada Siti Khadijatul Kubra, Rasulullah bersedihnya cukup lama, tapi tidak meratap. Yang dilarang dalam agama kita itu meratap. Jadi kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita ratapi. Sampai-sampai dalam kitab Fathul Qarib itu sampai menyobek-nyobek baju, itu yang tidak boleh. Tapi kalau bersedih, Nabi Muhammad SAW itu punya sifat jaiz, sifat kemanusiaan. Nabi bisa marah, Nabi bisa bersedih, tapi proporsional, nggak kayak kita ya, apalagi di jalan kesenggol sedikit gitu kan. Kalau Nabi Yuna Muhammad SAW tidak seperti itu. Nabi bersedih karena ditinggal oleh istrinya. Terbalik Pak, kalau kita ya, kalau kita saat itu kita menikahi istri kita yang tadinya mungkin tidak ada jadi berada. Tapi Rasulullah SAW dinikahi dan menikahi Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu dalam keadaan Sayyidatina Khadijah itu adalah orang saudagar yang sangat kaya raya. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah SAW, kemudian beliau diangkat menjadi Nabi, Muhammad SAW menjadi Nabi, hartanya semua habis. Buat apa? Bukan buat reksadana atau ngeredit, bukan. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai sudah habis hartanya. Maka sangat beralasan Rasulullah SAW di tahun itu begitu bersedih. Kemudian setelah ditinggal oleh Khadijatul Kubra, tidak lama kemudian pamannya yang menjadi pembela utama dalam berdakwah di jalan Allah, yang walaupun dalam satu riwayat belum masuk Islam, yaitu Abu Talib, meninggal dunia juga. Sehingga kesedihan kalau kita mah sudah jatuh tertimpa tangga ya, sudah jatuh tertimpa tangga, itu Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW bersedih. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ini akhirnya ingin menghibur Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dipanggil untuk menghadapnya di Sidratul Muntaha. Jadi yang pertama pelajarannya adalah Rasulullah bersedih dan menemui Allah, Rasulullah hilang kesedihannya, Rasulullah terhibur, Rasulullah bahagia. Maka yang pertama, kalau kita sekarang orang yang bersedih, kalau kita sekarang orang yang sedang gundah gulana, hati kita tidak tenang, maka kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah yang bersedih pun ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bahagia. Maka kita kalau saat ini kita sedang tidak enak badan, sedang tidak enak hati dan lain sebagainya, bersedih berkepanjangan, belum hilang kesedihan yang lalu, kemudian datang kesedihan yang baru, itu tandanya kita mungkin sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj pertama mengajarkan tentang bahwa kebahagiaan hakiki adalah ketika kita bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala.
Ada dua, Pak, cara kita mi'raj. Yang pertama adalah as-salatu mi'rajul muslim. Salat adalah mi'rajnya umat muslim. Yang kedua adalah dulu Nabi Musa. Punten Pak, ini ngait ya, aduh. Ngait itu nyangkut ya. Nabi Musa alaihissalam ketika ada di Bukit Tursina, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik, Nabi Musa itu jatuh, pingsan. Kemudian saat terbangun, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, di mana aku bisa menemukanmu?" Ini mi'raj, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Temui aku pertama di tempat orang-orang yang lapar. Kedua, temui aku di tempat orang yang sedang sakit." Artinya apa, Pak? Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, bermi'raj dengan Allah, selain kita salat adalah kita bantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena di situ ada Allah. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita sakit, kita tengok. Jangan bawa apa-apa, bawa buah aja cukup. Ya. Karena kalau yang sakit itu suka pahit, Pak ya. Dibawain apa-apa, yang makan, yang nungguinnya. Ya. Jadi bawain buah. Itu adalah mi'rajnya umat Islam. Kenapa? Karena di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diibaratkan Allah ada di situ, Pak ya. Itu hanya sebuah pengibaratan. Kalau kita peduli terhadap orang-orang yang sedang lapar, saudara-saudara kita sekarang sedang terkena gempa, di mana, Pak? Ya, di sana ya, Pak ya. Sedang terkena gempa. Sekarang kita lihat di berita mulai sakit, mulai kekurangan makanan, bantu mereka, Pak. Maka kita sedang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama, bahwa satu pelajaran pertama kita adalah tentang Isra Mi'raj adalah kalau kita sedang bersedih, kalau kita sedang gundah, maka temui Allah Subhanahu wa taala dengan bertubu ilallah, bertaubat kepada Allah, dan fafiru ilallah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, calon surga semuanya. Yang kedua adalah tentang keimanan. Peristiwa Isra Mi'raj itu mengguncangkan. Saat itu sangat guncang keimanan daripada para sahabat. Bahkan kalau kita baca di beberapa buku sejarah, salah satunya yang menarik adalah buku sejarah yang dikarang oleh ulama Nusantara, ulama kita, yaitu Ki Haji Munawwir Khalil. Ya, judulnya itu adalah Kelengkapan Sirah Nabi. Itu bagus sekali bukunya. Itu kita bisa temukan, Pak. Saat Rasulullah kembali dari Sidratul Muntaha di subuh harinya, kemudian menceritakan kepada sahabatnya, Pak, tidak sedikit sahabatnya yang riddah, kembali kepada kekufurannya. Kenapa? Karena tidak logis, Pak. Orang, katanya dulu ada orang namanya Neil Armstrong ke bulan, katanya, Pak. Itu berapa lama, Pak? Enggak sehari, 2 hari, Pak. Mungkin seminggu atau 2 minggu ke bulan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke ujung langit, Pak. Yang katanya galaksi kita ini dalam sains itu, galaksi Bima Sakti itu kecil, Pak, di antara miliaran galaksi yang begitu besar. Dan Rasulullah menembus itu semua, menemui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu sahabat goyang keimanannya. Sampai ada satu sosok yang luar biasa, dan dia mengatakan, saya percaya ya Rasulullah kepadamu. Makanya orang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Gelar antum as-siddiq. Makanya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Masya Allah. Bahkan sampai dalam hadis, kalau keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan umat manusia, maka masih kalah keimanan umat manusia kepada Abu Bakar. Kenapa? Bayangkan, Pak, ada orang yang ngaku udah ke langit dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu 1.200 km. Berarti kalau jalan pakai onta itu sekitar mungkin sehari, 2 hari, 3 hari sampai 5 hari. Ini cuma 1 malam doang. Ditambah ceritanya naik ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala. Dalam logika sederhana kita memang nggak mungkin. Wajar orang nggak percaya. Maka disitulah ada yang namanya iman di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah menginginkan, apapun terjadi. Siti Maryam aja yang nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki, jangankan bersentuhan, melihat saja jarang. Orang disebutkan dalam buku-buku sejarah tentang Siti Maryam itu, beliau itu jarang keluar rumah.
di mihrajnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujug-ujug hamil, Pak. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menghendakinya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam sains manapun nggak mungkin terjadi, Pak. Karena bertemu aja nggak pernah, apalagi melakukan hal-hal yang bisa menjadikan hamil. Allah mampu, apalagi hanya mengangkat Rasulullah untuk menemuinya. Pasti Allah mampu. Maka pelajaran kedua dari Isra Mi'raj adalah tentang keimanan. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh mana kesami'na wa ata'naan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum daripada Isra Mi'raj ini kita jadikan momentum untuk kita mempertebal, memperkuat keimanan kita kepada Allah, bahwasanya apabila Allah berkehendak pasti terjadi, apabila Allah inginkan maka kita laksanakan, yang Allah larang kita tinggalkan, insya Allah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, yang calon surga semua insya Allah, pelajaran yang ketiga adalah tentang oleh-oleh. Biasanya kalau kita itu, kalau ada yang bepergian suka minta oleh-oleh. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj itu membawa oleh-oleh. Dan ini menjadi satu pondasi di dalam agama kita, yaitu as-salat, yaitu salat. Jadi salat itu, makanya tadi disampaikan, salat itu adalah mi'rajnya bagi seorang muslim. Bertemunya kita dengan Allah adalah kita sedang salat. Kemudian apa sebetulnya yang ada yang sekarang kita mesti perkuat yang berhubungannya dengan salat itu? Adalah kita jadikan zuriyah kita, keturunan kita, termasuk kita sendiri, agar kita menjadi orang-orang yang muqimas shalah. Muqimas shalah. Kenapa? Karena salat itu luar biasa peranannya di dalam agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, ada sedikitnya 4 atau 5 tahapan agar kita bisa menjadikan anak-anak kita, zuriyah kita, keturunan kita, agar mereka menjadi anak-anak yang muqimas shalah, yang cinta kepada salat. Yang pertama adalah keteladanan. Yang pertama, keteladanan. Kalau kita ingin anak-anak kita orang-orang yang melaksanakan salat, maka kita contohkan. Kita juga harus salat. Insya Allah, saya yakin jemaah masjid ini insya Allah selalu melaksanakan salat. Kalau laki-laki di masjid, ibu-ibu di rumah saja. Insya Allah. Ketika kita meneladankan kita untuk sholat, maka insya Allah anak-anak itu akan melihat bahwa orang tuanya pun sholat, dan insya Allah anak-anak itu akan senang untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena diteladankan oleh kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam Maraqi'ul Ubudiyah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kata Imam Al-Ghazali bahwa perbuatan teladan itu lebih hebat daripada ajakan, daripada perkataan kita. Lebih afsah, lebih sahih, lebih baik daripada ajakan kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan agar kita kemudian anak-anak kita menjadi orang-orang yang mencintai sholat adalah keteladanan kita. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang ahli di dalam melaksanakan sholat, dalam menegakkan sholat, bukan hanya mendirikan tapi menegakkan sholat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tahapan kedua agar kita dan keluarga kita menjadi ahli sholat adalah menanamkan ilmu tentang sholat, tentang pentingnya sholat. Sampaikan ke anak-anak tentang sholat itu apa. Cukup satu hadis yang sahih, bahwasanya sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak, dengarkan. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha fi ghairi riwayah wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Sampaikan aja hadis ini. Insya Allah anak-anak akan menjadi orang-orang yang tidak mau meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu ilmunya, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Perumpamaan sederhana saja. Bapak-bapak di rumah mungkin anak-anak kita punya Lego, ya, pakai buat satu bangunan, kemudian tiangnya buat, kemudian tiangnya ambil, roboh. Sampaikan ke anak-anak, nah inilah agama kita kalau kita tidak melaksanakan sholat, roboh agama kita. Masya Allah.
Insya Allah ya, kita laksanakan. Pertama teladan, kemudian kedua bekali anak-anak kita ilmu tentang sholat. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Tadi dicontohkan, kemudian sekarang ajak anak-anak kita ke masjid. Kalau yang sudah disunat bapak-bapak ya, kenapa anak-anak yang belum disunat jangan dulu dibawa ke masjid? Kenapa? Karena dia membawa najis. Ya, sedangkan masjid itu tempat suci. Maka jangan sampai anak-anak kita disunatnya usia SMA. Kasihan lihat, ya. Udah makasihan ya di sunatnya, kemudian juga sayang dia nggak bisa ke masjid. Kenapa? Karena karena kita tuh nggak bisa Pak membersihkan lubang tempat keluarnya air pipis itu nggak mungkin dibersihkan semua ketika kita belum disunat. Makanya harus disunat dulu. Nah, ketika anak-anak kita sudah disunat, bawa ke masjid. Insya Allah kalau dibawa ke masjid, dia hatinya akan tertambat di masjid dan insya Allah menjadi orang-orang yang muqimas shalah. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang keempat, agar anak-anak kita senang untuk melaksanakan sholat, di mana sholat adalah oleh-olehnya Rasulullah SAW dalam bermi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Ketika yang kedua, yang ketiga, yang satu, kedua, tiga belum mempan juga, maka ajak anak-anak itu, perintahkan anak-anak itu sholat. Rasulullah menganjurkan usia 7 tahun anak-anak itu diperintahkan sholat. Usia 10 tahun belum sholat juga dicepret. Jangan dipukul bayang, dipukul sampai babak belur. Wah, kekerasan dalam rumah tangga, pasalnya ada, masuk penjara kita. Padahal anak kita sendiri dicepret aja Pak. Dulu waktu Al-Fakir, waktu saya masih kecil, itu suka dicepret sama bapak saya. Bapak saya itu sambil nangis, nyepret telapak tangan, cepet sambil nangis. Sebetulnya bapak masih ingat terngiang-ngiang kata-kata dari orang tua itu. Bapak sebetulnya nggak mau menyepret kamu, nggak mau memukul kamu, tapi bapak lebih takut kamu nanti dicepret oleh malaikat Malik di neraka. Masih terngiang-ngiang. Kenapa? Karena itu perintah Rasulullah SAW. Karena itu pentingnya sholat sebagai oleh-oleh daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi usia 7 tahun kita perintahkan anak-anak kita sholat. Usia 10 tahun belum juga sholat, maka berikan pelajaran yang mendidik dengan memukulnya dengan pukulan yang tentu saja bukan dengan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai menimbulkan bekas. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Kemudian yang kelima, yang terakhir, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mencintai sholat adalah dengan mendoakannya. Sebagaimana doa yang masyhur di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudawamahkan, istiqomahkan doa ini setiap kita setelah saya sholat. InsyaAllah dzurriyyah kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang mencintai sholat dan menegakkan sholat, sehingga hidupnya akan selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena kalau seandainya kita sholat, menegakkan sholat, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang lurus. Kenapa? Karena sholat itu yang akan menjadikan apa? Menjadikan anak-anak itu terhijab untuk melakukan fahsya'i wal munkar. Jadi percayalah, sholat utamakan, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran tentang Isra Mi'raj yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tentang pelajaran daripada Isra Mi'raj itu adalah, yang pertama tadi udah dibahas sebagian, adalah tentang mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hatinya dan insya Allah ahli surga semua, apa? Mi'rajnya Rasulullah SAW bermi'raj menemui Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang menjadi konsensus, yang menjadi diskursus di dalam ulama-ulama adalah tentang bukan terjadi atau tidaknya Pak. Di dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukan terjadi atau tidak,
pasti terjadi. Kenapa? Karena itu qat'iyud dilalah, dalil yang sangat qat'i, ada Al-Qur'annya, maka tidak diperdebatkan lagi. Yang menjadi diskursus atau perdebatan di dalam ulama adalah tentang mi'rajnya Rasulullah itu menggunakan jasadnya dengan ruhnya atau ruhnya saja. Itu yang menjadi diskursus. Jadi nggak ada sekarang ada teman misalkan kita satu komunitas yang mengatakan saya nggak percaya tentang Isra Mi'raj. Nggak ada itu. Kenapa? Karena udah jelas dalilnya. Terjadi itu peristiwa. Yang menjadi diskursus adalah tentang yang di Isra dan di Mi'rajkannya adalah Rasulullah sebagai manusia bersama rohnya atau rohnya saja. Tapi pendapat yang terkuat menggunakan dalil subhanalladzi asra bi 'abdihi di situ adalah menunjukkan bahwa dia adalah roh dan jasadnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu bermi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, di mana mi'raj kita? Karena Allah itu Maha Adil. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya langsung menemui Allah, kalau kita mungkin sampai langit pertama udah terbakar. Ya. Karena misalkan saya hitam, baru sampai setengah langit saja mungkin sudah gosong. Tapi Rasulullah SAW tidak. Maka mi'rajnya kita berbeda dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi, Rasulullah mi'raj menemui Allah langsung di Sidratul Muntaha. Tapi kalau kita, mi'raj kita, tentu Allah Maha Adil. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi diakhiri ayatnya itu, perintahnya itu dengan manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanannya. Itu Maha Adil. Maka dijadikanlah oleh Allah dalil-dalil yang melaksanakan satu perbuatan pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Seperti misalkan salatul jum'ah hajjun lil fuqara wal masakin. Salat Jumat adalah hajinya bagi orang fakir dan orang miskin. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu dengan mi'raj. Semua manusia, semua umat Islam itu bisa mi'raj, tapi tidak semi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan kuat. Pertama, tidak akan kuat. Jadi mi'rajnya kita gimana? Tadi seperti di awal kita sampaikan, mi'rajnya kita adalah melaksanakan salat. Kenapa? Karena jarak terdekat antara umat, antara makhluk dengan Khaliknya adalah ketika bersujud, dan sujud itu mayoritas dilaksanakan ketika kita melaksanakan salat. Maka ketika kita salat itu kita sedang menghadap Allah. Jangan main-main salat. Kepada anak-anak, salat jangan main-main. Para ulama itu, misalkan salah satu cucunya Rasulullah SAW, disebutnya Imam As-Sajjad, disebut Imam Ahlus Sujud, namanya Imam Ali Zainal Abidin. Kebetulan namanya sama, Zainal Abidin. Mungkin bapak saya dulu menamakan saya itu ingin anaknya menjadi ahli sujud seperti Ali Zainal Abidin. Amin ya rabbal alamin. Itu Imam Ali Zainal Abidin itu, Pak, ketika selesai melaksanakan wudhu pucat mukanya pucat, Pak, kayak orang mau mati. Ketika ditanya sama sahabat-sahabatnya, kenapa ya Imam, kenapa pucat? Karena apa? Gimana aku nggak pucat sedangkan aku akan berhadapan dengan Rabbul Izzah, akan berhadapan dengan Allah. Kita gimana? Jadi koreksi kita mau sholat masih bercanda, kita masih sholat masih main-main, sedangkan kita akan bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Pak, contoh sederhana, Pak RT kita di sini, Pak RT-nya ada ya? Pak RT misalkan, Pak RT di perumahan apa ini? Duta Kencana 2 dipanggil Pak Jokowi. Kira mana tuh, Pak? Wah, dang. Baju nggak punya jas, beli jas yang harganya 15.000 ya. Kenapa? Karena dipanggil Pak Jokowi. Ini Pak, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya membelakangi kiblat. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya kita sedang sholat.
maka perbaiki sholat kita. Kalau kita sudah bisa memperbaiki sholat, maka insya Allah semua akan baik. Ada hadis yang terkenal ya, yang pertama dihisab di yaumul hisab nanti adalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalannya. Kenapa? Karena sholat itu pasti membawa kebaikan. Ada yang bertanya, Pak, tapi sholat apa namanya tuh, bahasa gaulnya apa itu? Ada sholat terus maksiat jalan, apa namanya singkatannya, Pak? STMJ. STMJ. Alhamdulillah, Pak, alhamdulillah dia masih sholat walaupun masih bermaksiat. Sangat bisa jadi sholatnya itu mencegah dia melaksanakan maksiat yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Pak gini, tadi kata Ustadz, yang pertama harus dilakukan agar anak-anak kita suka melaksanakan sholat adalah keteladanan. Sedangkan ibu-ibunya, bahkan ada bapak-bapak juga, kalau maghrib itu nonton ikatan apa? Ikatan apa? Apa namanya? Ikatan rambutan. Ya. Tapi Pak, itu juga hati-hati Pak, jangan sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang orang tua masih begitu tapi menginginkan anaknya untuk menjadikan anaknya menjadi ahli salah, insya Allah anaknya itu yang akan menjadi wasilah. Ibunya yang tadinya maghrib masih nonton TV, insya Allah akan Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi ahli salah juga. Kenapa Pak? Saya punya cerita Pak. Dulu saya tuh sekolah itu dari SMA, kemudian S1, kemudian S2 itu dibiayai oleh seseorang. Namanya Kiai Haji Joni Rahmat. Bukan Jalaluddin Rahmat ya. Kalau Jalaluddin Rahmat saudara kita almarhum ya, sudah meninggal sedang. Ini Kiai Haji Joni Rahmat. Beliau yang menyekolahkan. Makanya alhamdulillah saya membawa beberapa santri. Saya mendirikan pesantren khusus untuk yatim dan duafa. Kenapa? Karena historis dulu pernah dibiayai orang. Itu Pak Joni itu, saya menyebutnya Pak Joni, padahal beliau kiai besar. Beliau mengatakan gini, beliau punya saudara, punya teman di Pertamina, beliau di BP Migas, di SKK Migas. Beliau kemudian punya teman di Pertamina, itu nggak pernah sholat Pak, ibu bapak nggak pernah sholat. Tapi uniknya memasukkan pesantren anaknya di pesantren kan. Apa yang itu ada cahaya iman Pak, walaupun belum sholat itu orang, tapi ada cahaya iman. Kenapa? Anaknya ingin supaya anaknya menjadi orang yang lebih baik dari mereka dalam keagamaan. Suatu ketika anaknya liburan Pak, liburan datang, kemudian setiap malam tuh selama hampir 2 minggu itu setiap malam selalu sholat malam. Awalnya ibunya yang melihat, mungkin pengen pipis, sehingga ibunya kembali lagi, mungkin pipis. Kemudian di hari yang ketiga, kata Pak Joni itu, ternyata anaknya sholat Pak, ibunya nangis. Kemudian ibunya masuk ke kamar menyampaikan ke ayahnya apa yang terjadi. Kemudian dari hari itu juga, subuh itu juga, itu suami istri menjadi ahli sholat sampai hari ini, kata bapak. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Walaupun kita belum sempurna, sholat kita masih bolong-bolong Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu deh. Tapi kalau kita melaksanakan sholat ada iman. Yang enggak sholat aja tapi anaknya ingin ya, supaya anaknya ingin menjadi orang yang sholat, mendapatkan hidayah daripada anaknya. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Jadi jangan juga STMJ itu enggak apa-apa. Pertama mungkin, sekali lagi, kalau seandainya dia masih melaksanakan sholat tapi masih bermaksiat, sangat bisa jadi sholatnya itu mencegah dia untuk melaksanakan maksiat yang lebih besar. Dan insya Allah karena sholat, insya Allah lama kelamaan maksiatnya akan ditinggalkan. Amin, Allahumma amin. Itu 4 pelajaran yang bisa kita bahas di malam hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahlinya salat. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.